Padahal koperasi itu oleh Bapak bangsa kita itu disebut sebagai miniatur dari miniatur dari prinsip ekonomi di negara kita, ekonomi kerakyatan. Pancasila itu ya kalau kata Soekarno, kalau diserap lagi jadi satu, itu namanya Ekasila. Ekasila itu adalah gotong royong. Dan gotong royong itu adalah prinsip yang disematkan ke dalam tubuh dan jiwanya koperasi. Jadi buat saya koperasi itu adalah satu lembaga yang sangat mungkin untuk membangun kemandirian ekonomi negara kita. Sehingga buat saya negara, pemerintah harus fokus untuk meningkatkan pembangunan koperasi. Kita nggak mungkin bisa sampai di titik ini kalau tidak ada pendampingan dari dinas koperasi. Dari zaman masih Pak siapa dulu itu Pak Dian gitu ya, terus didampingi. Orang tua kami itu pokoknya kalau ada masalah dengan perusahaan dengan mana, pasti kami ke dinas koperasi. Bahkan ada masalah internal gitu, kita mintanya dimediasi oleh dinas koperasi. Jadi dinas koperasi itu buat kami bukan hanya sekedar pendamping ya, tapi orang tua kami. Ada masalah dalam keluarga, ada ke dinas koperasi. Ada masalah dengan orang luar, ada ke dinas koperasi, melapor. Disakiti dengan perusahaan, melapor ke dinas koperasi. Jadi itu satu hal, pendampingan dalam hal pengelolaan internal sumber daya. Pelatihan-pelatihan manajerial juga sering. Tiap tahun paling sedikit 5 kali pasti ada pelatihan-pelatihan manajerial. Mulai dari manajemen koperasinya, pelaporan keuangannya, pajak, terakhir itu tentang simpan pinjam, kalau saya nggak salah. Bahkan yang terbaru koperasi modern. Jadi pendampingan dinas koperasi saya kira bukan lagi sekedar pendamping, tapi sudah jadi orang tua kita. Makanya saya bilang tadi, nggak mungkin kami berhasil pada tahap ini tanpa ada pendampingan dari dinas. Yang keempat, koperasi sekarang ini berbeda dengan koperasi yang dulu. Memang image saya pun ketika saya masuknya koperasi, yang setahu saya koperasi itu adalah tadi namanya koperasi, bunganya tinggi, datangnya mau tiap hari, dan viral di kampung itu. Kenapa dia itu didatangi, ada keributan, ternyata dia menunggak setorannya sudah sekian oleh siapa, oleh koperasi. Artinya koperasi ini kasih pinjam orang, kemudian bermasalah, terjadi keributan pada saat penagihan. Nah itu yang setahu saya, ternyata tidak, koperasi itu tidak hanya itu. Saat ini koperasi sudah bisa seperti CP atau PT, dia bisa memiliki usaha kayak seperti ini. Apakah Nelayan Sejahtera bisa memiliki usaha, menjalankan usaha multimedia seperti ini yang digeluti oleh Bang Fauji? Bisa. Atau misalnya dia menjadi melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, bisa. Kemudian apakah bisa melakukan bangunan gedung? Bisa. Tinggal itu yang disebut KBLI ya, KBLI yang dilengkapi, dia ikut tender, bisa menang. Nah, 40% paket usaha, paket pemerintah itu untuk koperasi UKM. Dari luar negeri, kepemilikan modal itu sudah mengikuti pola koperasi. Jadi bank itu dikuasai, sahamnya dimiliki oleh masyarakat, tidak hanya oleh pemegang saham mayoritas begitu, tapi masyarakat semuanya yang punya. Dia bikin bank, modalnya atau dia bikin toko, atau misalnya sebuah usaha yang menjadi pemodalnya adalah masyarakat. Nah itu yang sudah terjadi, yang sudah ditiru oleh luar negeri dengan model, bukan ditiru sih, sudah dijalankan oleh di luar negeri. Yang sebenarnya ada dua hitam nih yang ditetapkan. Kenapa pemerintah itu tetap mempertahankan walaupun sekarang ya menterinya berpisah ya, Menteri Koperasi dan UKM dipisah supaya lebih fokus. Nah, jadi model-model seperti itu sudah dilakukan. Kenapa orang bisa, kenapa etam nih itu? Harusnya bisa. Misalnya 3 etam, masyarakat etam ini beli sebuah pesawat. Ini orang belayan desa semua beli pesawat terbang, pasang di salah satu maskapai, boleh sebenarnya. Jamal dia mengatakan translate.
Jadi ada yang sebagai contoh merubah transaksi tunai menjadi non tunai. Perasaan sudah mudah dikirim transfer itu berasa negatif namun negatif sudah. Kemudian itu salah satu yang kecil lah. Nah dengan tadi itu berpikir visi itu, Munyi Pauji apa Bang Jamal juga, etam mendirikan pabrik sawit di sini. Kenapa nih? Munyi 1067 orang berapa petisnya perlu? Bisa 10 miliar. Oke. Untuk itu etam beri petisnya sekian. Bisa 10 miliar 670 juta misalnya. Berarti berapa seorang tuh? Berarti tentunya ada tahapan. Nah itu yang harus di oleh pelaku koperasi UKM lainnya. Kenapa orang bisa etam beli? Artinya etam juga harus bisa. Belikan statement call saya.